Ada yang mengira saat saya membuat video roasting sains, saya cocok logi, dan saat saya ngerosting sains, berarti saya benci sains. Hah? Waduh. Padahal filosof yang sekaligus ilmuwan itu ya kerjanya ngerosting sains. Lihat aja Imre Lakatos, Paul Feyerabend, Thomas Kuhn. Kalau Anda mau bantah saya, padahal kan Anda punya Google. Anda tinggal buka Google, cari aja data pembandingnya. Gampang kan? Masalahnya, apa yang saya bicarakan itu semuanya pakai data yang sangat kuat. Oke, Anda ngomong saya cocok logi. Anda tahu Nature kan? Nih, saya kasih data dari jurnal Nature. Apa isinya? Krisis reproduksibilitas. Survei dilakukan terhadap 1.576 peneliti. Menunjukkan 52% peneliti percaya bahwa ada krisis reproduksibilitas yang signifikan di dalam sains. 70% peneliti mengakui gagal mereplikasi hasil penelitian ilmuwan lain. Lebih dari 50% peneliti gagal bahkan mereplikasi risetnya sendiri. Berarti yang pernah diterbitkan itu adalah kebetulan statistik. Statistik berdasarkan bidang ilmu. Kimia, hampir 90% peneliti gagal mereplikasi. Wah, di bidang kimia. Biologi, sekitar 80% gagal. Fisika dan teknik, sekitar 70% gagal. Kedokteran, sekitar 65% gagal. Walaupun ada beberapa orang yang beralasan kurang dari 30% responden yang menganggap kegagalan replikasi, bukan berarti hasil penelitiannya salah. Banyak yang menganggap perbedaan disebabkan oleh variasi teknis yang kecil atau faktor yang tidak diketahui. Faktor yang tidak diketahui itu adalah asumsi, bukan data. Masalahnya, kalau ini sekedar variasi teknis, maka Bayer dan Amgen tidak mungkin seemosi itu. Cek report dari Bayer dan Amgen. Laporan Amgen pada tahun 2012. Para peneliti di Amgen mencoba mereplikasi 53 studi landmark. Ini adalah penelitian berujukan utama dalam bidang kanker yang hasilnya mengejutkan. Mereka hanya mampu mereplikasi 6 dari 53 studi, berarti hanya 11% yang berhasil. Sisanya gagal total, padahal ini tuh adalah penelitian-penelitian yang menjadi dasar bagi penelitian obat-obatan yang paling baru dan mutakhir. Laporan Bayer 2011, tim Bayer melaporkan bahwa mereka gagal mereplikasi temuan di sekitar 65% proyek pengembangan obat tahap awal mereka. Mereka menemukan inkonsistensi yang sangat besar antara data yang dipublikasikan di jurnal paling top itu ya dan hasil eksperimen internal mereka. Terus kalian masih bilang kendalanya di teknis. Waduh, bro, ini Bayer dan Amgen, sebuah perusahaan multi-billion dollar, perusahaan raksasa. Itu dilengkapi dengan sumber daya manusia yang sangat profesional, alat-alat laboratorium yang sudah tidak perlu ditanyakan lagi kemampuannya dan harganya, dan uang pendanaan yang sangat besar. Dan anehnya, ini sudah bahkan diprediksi pada tahun 2005 oleh seseorang yang harus mengorbankan diri dan karirnya untuk reputasinya terlihat sangat jelek dan buruk. Kasihan ya. Dia adalah orang yang bernama John P. Eloni dengan paper berjudul Why Most Published Research Finding Are False. Aduh, kalian cek aja nih ya, baca sendiri aja. Saya kasih linknya. Kita akan kembali ke surveinya dari Nature dan kalian akan cek di bagian ini. Kalian tolong perhatikan di bagian ini, kalian baca dengan teliti ya, teman-teman. Ini ada sesuatu yang lucu ya. Jadi ketika peneliti itu gagal mereplikasi penelitian orang lain, dan ternyata hanya kurang dari 20% peneliti yang berani menghubungi orang yang melakukan riset itu. Waduh, enggak berani ya. Kenapa? Bayangin aja gini bro, kamu melakukan riset. Ternyata riset itu adalah milik orang lain yang mungkin lebih pintar. Atau mungkin adalah profesor atau dosen yang kamu sangat sayangi dan cintai. Bayangin kamu bilang begini, Pak, saya mencoba mereplikasi penelitian Bapak. Tapi kok nggak berhasil ya Pak? Kok datanya nggak sama ya Pak? Waduh, waduh, waduh. Bro, itu bisa merusak karir yang sangat luar biasa. Tapi masalahnya adalah ketika itu dibiarkan, maka taruhannya adalah sains itu sendiri. Lalu kenapa Bayer dan Amgen tidak sungkan-sungkan ketika mengumumkan krisis replikasi ini? Ya intinya karena mereka tidak peduli kamu siapa, entah profesor, doktor, atau siapapun yang memiliki reputasi sebagai apapun. Jadi ketika penelitian kalian ternyata tidak bisa direplikasi di lab mereka, maka itu tidak berguna di realitas. Itu adalah kebetulan statistik. Mereka tidak bisa menerima itu karena ketika mereka gagal mereplikasi, taruhannya adalah uang miliaran dolar. Itu bukan sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Ada satu istilah lagi yang harus kalian dengarkan. Ini disebut sebagai file drawer problem. Apa itu? Itu adalah hasil riset yang gagal, yang mungkin hasilnya juga tidak signifikan, yang disembunyikan di laci mereka. Nah, yang berhasil itulah yang dipublikasikan. Dan kemungkinan justru yang berhasil itulah yang tidak bisa direplikasi karena itu adalah kebetulan statistik. Waduh. Nah, justru sebenarnya yang harusnya dipublikasikan itu adalah yang gagal. Karena apa? Itu adalah harta karun. Itu adalah nanti bermanfaat agar peneliti lain tidak melakukan kesalahan yang sama sehingga membuang-buang biaya.
Yang jadi masalah adalah kenapa itu tidak dipublikasikan. Ketika itu dipublikasikan, maka akan terlihat sangat jelas bahwa keberhasilan yang terjadi, yang terpublish itu dianggap bisa jadi sebuah kebetulan statistik dan akhirnya sains tidak lagi sensasional.